adik-adik. Wah, seneng banget nih hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Lause, Syasha, gimana kabarnya nih, Se? Lause pasti baik dong. Gimana Ya, kalau Lause? Lause Happy juga kabarnya baik. Adik-adik yang di rumah gimana kabarnya? Pasti harus baik semuanya. Iya, harus sehat-sehat ya, jaga kesehatan di tengah pandemi saat ini. Nah, Se, kita mau mulai ibadah nih. Lause pernah sedih gak sih? Pasti pernah dong. Kalau seneng pernah gak seneng? Pernah, pasti banget. Tapi paling seringnya itu seneng atau sedihnya sih, Se? Lause pasti paling seringnya sih senang. Ya, puji Tuhan ya. Puji Adik-adik Tuhan. yang dikasih dalam nama Tuhan, kita harus seneng. Maupun sedih, itu Tuhan selalu ada beserta dengan Kita. kita. Oke, kita akan bersama-sama mengangkat pujian apa, Se? Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam laut yang dalam, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita angkat sekali lagi, kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam laut yang dalam, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, yuk kita semuanya berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Saat ini kami ingin memulai kebaktian sekolah minggu kami. Tuhan yang berkati ibadah ini agar dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang langsung mau nanya nih. Kalian udah mengucap syukur belum hari ini? Kalau Lause gimana? Ya, pagi tadi waktu bangun, Lause datang sama Tuhan, mengucap syukur, Se. Gitu. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur, mau itu siang hari, malam hari, kita tetap harus mengucap syukur. Iya, benar Mau kita sekali. sedih, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Iya. Nah, kita nyanyiin ini bareng-bareng yuk, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah.
kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi Alkitabnya dipersiapin ya. Kita duduk yang manis, kita dengerin firman Tuhan dengan fokus. Supaya firman Tuhan yang kita dengarkan boleh memberkati adik-adik sekalian. Oke. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 23. Kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 23. Langsung saja kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti akan setiap firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini Lause mau menceritakan satu keluarga. Ada seorang bapak, dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Si sulung dan si bungsu. Bapak ini dia adalah orang yang memiliki banyak kawanan ternak, mempunyai para pekerja yang banyak, ya. Jadi suatu hari si bungsu ini mencari ayahnya. Dia bilang, "Bapak, saya mau meminta harta bagian milik saya. Saya mau ke negeri yang jauh. Saya mau pergi ke sana," dia bilang. Terus si ayah ini berpikir sejenak. Kemudian akhirnya oke, dia setuju. Ya, dia membagikan hartanya untuk kedua anaknya. Dia berikan kepada si sulung. Si sulung akhirnya dia mengambil harta tersebut. Beberapa hari kemudian dia jual hartanya. Dia jual hartanya dan memiliki uang yang cukup banyak, ya. Uangnya sudah banyak. Dia berkemas, dia ambil bajunya, ya. Dia pergilah ke negeri yang jauh tersebut. Sampai di sana dia melihat, wah, negeri tersebut beda banget dengan tempat saya, ya. Di sana banyak orang jualan, banyak orang yang happy. Ada tempat hiburan, ya. Di sana tempat hiburannya ada yang minum, ada melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, sampai di sana dia pergi di tempat itu. Dia mulailah menggunakan uangnya dengan hal yang tidak baik, adik-adik. Dia berfoya-foya. Padahal uang yang diberikan oleh bapaknya tersebut sangat banyak. Kalau dia pandai, dia bisa menggunakannya dan memanfaatkannya dengan baik, ya. Tapi apa yang dia lakukannya? Dia tidak melakukan apa-apa. Hanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang, berhappy-happy dengan teman-temannya. Lama-kelamaan uang tersebut pun habis, ya. Di saat uangnya habis, kota tersebut, ya, tempat di mana dia pergi tersebut mengalami bencana kelaparan, adik-adik. Wah, bencana kelaparan. Pasti bahan makanan di sana sangat susah untuk didapatkan. Akhirnya dengan kondisi tubuh yang sudah lesu, ya, baju yang sudah compang-camping, awalnya dia ke kota tersebut baju yang bagus, uang yang banyak, sekarang bajunya lesu, tidak punya uang lagi, ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mencari pekerjaan. Dia pergi mencari pekerjaan dan dia mempunyai seorang majikan, menyuruh dia ke ladang untuk memberi makan ternaknya. Ternak itu adalah babi. Dia menyiapkan makanan-makanan babi tersebut. Ya, tapi aduh, aku lapar. Perutnya kruk-kruk. Kalau kita belum makan, perut kita kan bunyi, ya, adik-adik. Terus setelah bunyi apa yang dia rasakan? Sakit, ya. Karena perut kita tidak diisi, akhirnya kruk-kruk. Saya lapar banget, ya. Dia sampai meminta ampas makanan babi tersebut kepada orang-orang, tapi tidak ada orang yang mau memberikannya, ya. Wah, setelah itu apa yang dia lakukan? Kita coba
buka, kita baca kitab kita pada ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, para pekerja bapaknya walaupun mereka adalah seorang pekerja, tapi makanan mereka jauh lebih baik dari ampas makanan babi tersebut. Ya, akhirnya dia bertekad dia akan pulang, dia akan mencari bapaknya, dan kalaupun dia harus menjadi seorang pekerja dari upahan bapaknya, dia bersedia asal dia tidak kelaparan, asal dia mendapatkan makanan yang layak. Dia memutuskan untuk pulang. Akhirnya dengan tekad yang sudah mantap, dia pergi. Dia kembali dari negeri yang dalam keadaan kelaparan tersebut, dia kembali ke tempat dia. Ya, ternyata dari kejauhan si bapaknya sudah melihat, itu anak saya. Ya, dia berlari mendekati anaknya, dia memeluk anaknya. Kita dilihat pada ayat yang 21. Kata anak tersebut kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa." Ya, wah, dia menyadari kalau apa yang sudah dia lakukan itu sangat tidak baik. Ya, sangat salah. Kemudian kita lihat lagi pada ayat yang ke-23. Di saat si anak ini mengakui kesalahannya, apakah bapaknya menjauhkan dia, menolak dia? Tidak. Di ayat yang ke-23 yang dilakukan oleh ayahnya. "Ambilkan anak lembu tambun itu, sembelih dia, dan marilah kita makan dan bersukacita." Ya, ternyata si bapak ini tidak menolak anaknya, tapi malah dia menyuruh pekerjanya itu untuk memberikan jubah, memakaikan cincin, memakaikan sendal yang terbaik, ya, dan ambil lembu yang terbaik, anak lembu yang terbaik disembelih dan membuat suatu pesta kecil, ya. Wah, ternyata bapak ini tidak mengingat semua apa yang dilakukan anaknya, ya. Yang dia ingat bahwa anak saya yang hilang itu sudah kembali, anak saya yang sudah mati itu hidup kembali, saya memiliki anak ini kembali, ya. Di pada ayat yang ke-24, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka marilah bersukacita." Luar biasa adik-adik, seperti Tuhan Yesus, dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sering menyakiti Tuhan Yesus, walaupun kita sering menjauh dari Tuhan Yesus, walaupun kita sering meninggalkan Tuhan Yesus, tapi apakah Tuhan Yesus selalu menolak kita? Apakah Tuhan Yesus sana-sana pergi-pergi? Waktu kamu lagi senang, kamu nggak ingat saya. Apakah Tuhan Yesus melakukan itu? Tidak, adik-adik. Justru di saat kita sedang terjatuh, di saat kita benar-benar terpuruk, Tuhan Yesus selalu menyiapkan tangannya, selalu mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita, menolong kita, merangkul kita, dan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap setiap kita anak-anaknya yang berdosa, ya. Asal kita mau mengakui kesalahan kita, asal kita mau mengakui apa yang kita perbuat yang tidak baik, kita memohon maaf kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, kita merendahkan diri kita, kita berdoa, "Tuhan, ampuni setiap dosa yang sudah saya perbuat. Saya sering melakukan kesalahan, saya sering menyakiti Tuhan, saya sering melukai hati Tuhan. Tolong saya Tuhan." Lalu saya yakin Tuhan Yesus akan selalu menolong kita. Tidak akan menolak kita dalam keadaan apapun. Sama seperti Bapa tersebut, ya. Dia tidak mengingat semua apa yang dilakukan oleh anaknya. Tapi yang diingat adalah anaknya yang hilang, ya.
kembali lagi kepada Dia. Itu satu sukacita yang luar biasa. Ya. Oke, firman kita sampai di sini. Ya, kita belajar dari firman yang sudah kita dengar. Langsung mempunyai ayat hafalan yang diambil dari Lukas 15 ayat 24. Lukas 15 ayat 24. Kita bacanya bersama-sama ya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hidup dan didapatkan kembali. Kita ulang sekali lagi ya. Lukas pasal 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Oke, ayat hafalnya langsung harapkan untuk dihafalkan. Firman Tuhan sampai di sini. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi pelaku yang terbaik buat Engkau, menjadi anak-anak yang setia di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Ya, semoga memberkati kita semua ya. Nah, Iya. kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak terang harus memberi apa sih? Terang. Baik itu di mana so? Di sekolah, di rumah, di gereja. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdampak buat teman-teman Iya, kita. kita harus memberikan terang kita, bagikan terang kita kepada saudara-saudara kita. Kita angkat pujian, aku anak terang. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita semuanya, yuk kita berdoa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Oke, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. God Bye-bye. bless. Bye.